Jika sebelumnya kita pernah bahas alur cerita lengkap anime yang diadaptasi dari sebuah game yaitu Cyberpunk Edge Runners, kali ini kita juga akan bahas anime dengan tipe yang sama dan baru aja rilis. Hello guys, welcome to Kiriku, bareng gue Fikri di sini dalam Breakdown Arknight Prelude to Dawn episode pertama. Diangkat dari game utamanya yaitu Arknight yang merupakan game RPG rilisan tahun 2019 kemudian bisa dimainin secara global di tahun 2020. Gue sendiri jujur bukan salah satu player game ini, jadi untuk cerita lengkapnya gue lebih seneng lihat di versi animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan Breakdown Arknight PTD episode pertama. So let's begin the story guys and enjoy. こんなに小さな子供まで。 Oke, sebelum masuk ke cerita utama, gue akan bahas dulu sedikit tentang sinopsisnya sebagai pembuka agar kalian bisa lebih paham. Untuk cerita animenya sendiri tentu aja ngikutin alur di gamenya, yaitu berlatar tempat di sebuah planet bernama Terra, yang mana di planet tersebut tengah terjadi sebuah wabah misterius, di mana penduduknya terinfeksi sebuah penyakit aneh yang akan membuat mereka menjadi kristal, dan saat mereka mati, tubuhnya berubah menjadi debu dan menularkan penyakit itu kepada orang lain. Tapi di sini karena nggak semuanya terinfeksi, maka terjadilah perpecahan. Secara garis besarnya untuk saat ini gue akan membaginya menjadi 3 kubu, yaitu pemerintah, kemudian organisasi Rhodes Island, dan yang terakhir adalah Reunion Movement. Nah, untuk tujuan masing-masing kubu nanti kita akan tahu seiring berjalannya cerita. Seseorang terlihat sedang sekarat dan berusaha untuk kembali sadar. Nama asli orang tersebut belum diketahui, namun mereka yang ada di sekitarnya memanggilnya dengan sebutan dokter. Karakter bernama Amiya sangat bahagia ketika melihat dokter kembali sadar. Namun kemudian rekan mereka yang bernama Kapten Doberman mengabarkan jika kelompok Reunion sedang mendekat ke arah mereka. Nah, kemudian Amiya dan beberapa rekannya langsung bergegas membawa dokter ke tempat yang lebih aman. Saat ini misi mereka adalah menghindar dari para Reunion untuk bertemu dengan Kapten Doberman di sebuah tempat yang telah ditentukan. Perlu kalian tahu, Amiya dan teman-temannya ini adalah kelompok organisasi Rhodes Island, yang mana seperti yang gue jelasin di awal kalau tujuan mereka bertentangan atau berlawanan dengan 2 kubu lainnya. Namun ketika sampai, ternyata lokasi titik pertemuan dengan Kapten Doberman telah dikuasai oleh kelompok Reunion. Nah, di sini saat mereka akan pergi ke lokasi kedua, tiba-tiba anggota Reunion menemukan mereka dan berniat untuk menangkapnya. Beruntung Kapten Doberman datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Setelah merasa aman, tujuan mereka sekarang adalah untuk pergi ke permukaan. Namun menurut Doberman, ada banyak Reunion yang masuk ke lorong bawah tanah ini dan mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Namun Doberman belum tahu apa yang menjadi target pencarian mereka. Tapi pada intinya satu-satunya jalan keluar pasti telah dikuasai. Artinya mau gak mau mereka harus siap bertarung. Doberman kemudian meminta dokter untuk memberikan arahan. Karena berdasarkan rumor yang ia dengar, dokter ini memang sangat handal dalam bertarung dan juga merancang strategi. Amiya memberikan sebuah alat bernama PRTS, kayak semacam gadget gitu. Namun dokter mengatakan saat ini ia tidak bisa mengingat apapun termasuk dirinya sendiri. Jawabannya itu membuat teman-temannya sangat terkejut karena ya pada awalnya mereka sangat berharap besar kepada dokter. Doberman sangat emosi dan menurutnya ini sungguh sia-sia. Terlebih lagi jika dokter memang tidak mengingat hasil penelitiannya tentang oripati. Nah, oripati ini adalah sebutan bagi mereka yang terinfeksi wabah aneh itu. Namun Amiya masih percaya jika ingatan dan jati diri dokter pasti akan kembali. Karena nggak ada opsi lain, mereka mulai bergerak dengan hati-hati mengalahkan para penjaga satu demi satu. Ketika sampai di pintu keluar utama, ternyata di situ sama sekali nggak ada penjaga, yang mana artinya nggak sesuai dengan prediksi Doberman. Ketika akan mengecek ke arah atas, dokter meminta mereka untuk kembali. Dan benar saja, musuh ternyata sedang bersembunyi untuk melakukan penyergapan. Mereka datang dari segala arah, namun untungnya rekan dari Rhodes yang bernama S meminta mereka untuk menutup telinga dan mata karena ia akan melempar sebuah granat kejut.
Singkat cerita, Amiya dan yang lain berhasil naik ke permukaan dan bersembunyi di salah satu rumah. Sambil mengobati rekan mereka yang terluka, Amiya menjelaskan kepada dokter apa itu PRTS. Alat itu bisa dibilang sebuah pengendali dan di dalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan oleh dokter. Jadi semacam kayak alat bantu untuk menganalisa. Namun agar bisa menggunakan alat tersebut, dokter harus login terlebih dahulu menggunakan sidik jarinya. S kemudian menyapa dokter dan ia juga udah tahu tentang masalahnya yang saat ini kehilangan ingatan. Namun S merasa senang karena dokter berhasil selamat. Amiya kembali menjelaskan kepada dokter jika yang menyerang mereka tadi adalah kelompok Reunion Movement. Kelompok itu merupakan kelompok teroris yang beranggotakan para pengidap Oripati yang tidak terima dengan adanya diskriminasi kepada mereka. Jadi mereka kayak pemberontak dan berniat balas dendam kepada pemerintah, yang akhirnya memilih untuk melakukan kejahatan. Nah, gak lama kemudian beberapa orang dari Reunion mendekat ke arah mereka untuk mencari penduduk kota yang masih hidup. Kelompok Rhodes segera pergi, namun saat itu Amiya berusaha menghentikan warga sipil yang berlari ke arah Reunion. Doberman meminta Amiya untuk fokus terhadap misi dan tidak usah memperdulikan orang lain. Nah, di situ dokter tiba-tiba login ke dalam PRTS dan menerbangkan beberapa drone untuk mengamati musuh dengan tujuan menyelamatkan warga sipil yang tadi. Seperti biasa, Doberman langsung menolak jika dokter memberikan arahan karena ia masih belum mengingat siapa jati dirinya. Namun Amiya percaya kalau insting dan kemampuan analisa dokter masih sama seperti sebelumnya. Dari penjelasan Amiya itu, akhirnya mereka semua sepakat untuk menjalankan rencana dokter. Amiya kembali menegaskan jika pertarungan bisa dihindari, mereka akan diam. Namun jika harus bertarung, maka mereka harus bertarung sampai akhir. Karena itu merupakan prinsip kelompok Rhodes Island. Rencana dokter akhirnya dimulai, termasuk Amiya yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang para Reunion. Singkat cerita, misi penyelamatan berhasil dilakukan. Namun sebelum pergi, kelompok Rhodes mengobati dulu para Reunion yang terluka. Karena kelompok Rhodes ini sebenarnya emang gak pengen adanya korban dari pihak manapun. Setelah diselamatkan, warga sipil itu melarang Amiya untuk menyentuh anaknya. Karena saat itu Amiya memang terinfeksi. Ia lalu hanya berterima kasih dan pergi gitu aja. Meski dapat respon gak enak dari orang yang ditolong, Amiya tetap berterima kasih kepada dokter karena berkat arahannya di pertarungan ini gak ada yang meninggal dunia. Dari kejauhan ternyata drone dari pihak Reunion terus mengawasi dan mereka akan segera melakukan pengejaran. Beberapa orang di kelompok Rhodes pergi terlebih dahulu untuk mengecek situasi di dalam terowongan. Nah, selagi menunggu, Amiya memberikan penjelasan kepada dokter kenapa warga sipil tadi menolak keberadaannya. Itu karena ia merupakan pengidap Oripati, yang mana secara perlahan tubuhnya akan berubah menjadi kristal dan saat ia mati, tubuhnya akan menjadi debu lalu menularkan penyakit itu kepada orang lain. Obat penyakit ini masih belum ditemukan dan sebenarnya belum ada bukti jika kontak fisik dengan pengidapnya akan menularkan penyakit itu. Namun mereka yang sehat lebih memilih untuk menjauhi pengidap Oripati. Bahkan sampai terjadinya diskriminasi di seluruh wilayah negara, terutama di negara yang mereka sedang berdiri saat ini bernama Ursus, yang tingkat diskriminasinya paling parah. Pemerintah menyebarkan hoax untuk membuat penduduk merasa takut kepada para Oripati, seolah-olah pengidap penyakit ini itu harus dilenyapkan. Itulah alasan yang membuat kelompok Reunion terbentuk, sedangkan untuk kelompok Rhodes Island tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan semuanya, baik yang terinfeksi ataupun tidak. Gampangnya mereka ini pengen dunia ini kembali damai tanpa harus menimbulkan korban jiwa, termasuk menemukan obat untuk para pengidap Oripati. Oke, pertama yang akan gue bahas di penjelasan episode pertama ini adalah tentang dokter. Di awal scene kita diperlihatkan dokter yang sedang sekarat, tapi setelah gue pikir-pikir, sepertinya dokter ini bukannya sedang sekarat akibat serangan musuh atau kecelakaan, tapi ia sedang melakukan uji coba atau penelitian tentang wabah berbahaya ini kepada tubuhnya sendiri. Gue bisa berpikir seperti ini setelah Doberman bertanya apakah dokter juga melupakan penelitian yang sedang ia lakukan. Kemudian saat dokter kembali sadar, ternyata ia udah tertidur atau koma gitu ya, dalam waktu yang cukup lama. Terlebih lagi di momen ketika dokter terlihat sekarat, terdengar suara Amiya yang meminta maaf karena dokter yang harus menderita lagi. Artinya mungkin dokter ini sedang melakukan sebuah pengorbanan. Namun itu tadi hanya asumsi gue sendiri dan tentu aja jawabannya menarik untuk kita nantikan di episode kedepannya. Hal kedua yang masih jadi pertanyaan adalah katastrofe.
Ini adalah istilah yang disebut oleh Doberman ketika bersembunyi di perumahan. Ia merasa kalau reunion ini sengaja memanfaatkan katastrofe dalam aksi mereka. Nah, saat itu di atas kota, langit terlihat seperti akan terjadi badai petir. Dan saat mengatakan katastrofe, Doberman melihat ke arah langit. Jadi katastrofe ini apakah merupakan sebuah badai dan bagaimana caranya reunion memakai fenomena katastrofe ini? Terlebih lagi, kita juga belum tahu apa tujuan kedatangan reunion ke dalam ruang bawah tanah. Kalau menurut Amiya, mereka itu bukan sedang memburu dokter. Kemudian jika ngomongin tentang penduduk di universe ini, ternyata mereka nggak semuanya murni manusia. Tapi beberapa ada yang memiliki karakteristik seperti hewan. Nah, jadinya anime ini kayak anime isekai gitu. Mungkin nanti kedepannya juga bakal ada penjelasan tentang nenek moyang mereka selain asal-usul wabah yang terjadi. So, itu aja breakdown kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.